Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita lanjutkan pelajaran SKI, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Sejarah berasal dari kata sajarah, yaitu artinya adalah pohon. Kita lanjutkan dengan dinasti Abbasiyah dan peradabannya. Sebelumnya marilah kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minatil ikhwan. Allahumma aftah qalbi futuhal arifina was salihin. Allahumma aftah qalbi futuhal arifina was salihin. Allahumma aftah qalbi futuhal arifina was salihin. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Marilah kita lanjutkan dengan pelajaran, yaitu kebudayaan dan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pertama, yaitu kemajuan dinasti Abbasiyah di berbagai bidang. Dinasti Abbasiyah merupakan kemajuan dan kelanjutan dari dinasti Umayyah, dan dinasti Abbasiyah adalah kemajuan yang sangat pesat di berbagai ilmu pengetahuan dan di berbagai macam politik. Ibu mau menjelaskan tentang kebudayaannya dulu sebelum melanjutkan ke ilmu pengetahuan agamanya, ilmu pengetahuan umumnya. Masyarakat dinasti Abbasiyah terdiri atas berbagai suku, yaitu dari periode pertama adalah pengaruh Persia pertama, periode kedua pengaruh Turki pertama, yang ketiga, periode ketiga adalah pengaruh Persia kedua, dan periode keempat pengaruh Turki kedua. Dan yang kelima itu adalah tidak dipengaruhi oleh siapapun, makanya itu adalah kemunduran dari dinasti Abbasiyah yang nanti akan terjadi serangan dari warga Spanyol, yaitu oleh Hulagukan. Itu runtuhnya dari situ dinasti Abbasiyah. Malah kita lanjutkan karena dari berbagai suku, bermacam-macam agama, dan berbagai macam negara, akhirnya perubahan di bidang kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun militernya itu dinasti Abbasiyah banyak sekali. Pertama, di bidang politik. Bidang politik, dinasti Abbasiyah itu para khalifahnya mengangkat wazir. Kalau sekarang wazir itu adalah para menteri, ya. Para menterinya pertama adalah membentuk Dewan Sekretaris Negara atau Diwanul Kitabah, itu disebut dengan Sekretaris Negara. Terdiri dari 5 orang, ya, sekretaris. 5 orang sekretaris. 1, Katib Ar-Rasail. Katib Ar-Rasail itu adalah sekretaris persuratan. Yang kedua, Katib Al-Jun, yaitu sekretaris tentara. Yang ketiga adalah Katib Al-Kharaj, yaitu sekretaris keuangan. Yang keempat, Katib As-Sahih As-Surta, yaitu sekretaris kepolisian. Yang selanjutnya Katib Al-Qadhi, yaitu sekretaris kehakiman. Yang kedua, membentuk departemen, ini dari bidang politik. Tugas dari departemen ini adalah membantu wazir, membantu para menteri, yaitu terdapat 5 golongan lagi. Pertama, Diwanul Kharij, yaitu departemen luar negeri. Yang kedua, Diwanul Ziman, yaitu departemen urusan pengawasan negara. Yang ketiga adalah Diwanul Jun, yaitu departemen
pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat adalah Diwanul Maqarah, yaitu Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja. Yang kelima Diwanul Rasail, yaitu Departemen Pos dan Telekomunikasi, itu dari bidang politiknya. Yang ketiga dari bidang politik itu mengangkat Amir dan Syekh Al-Qoryah. Amir itu adalah dari berbagai macam provinsi, bermacam kabupaten, desa, itu termasuk mengangkat amirnya, yaitu kepalanya, kepala dari suatu daerah, yaitu kepala provinsi, kepala kabupaten, kepala daerah, yaitu desa, itu namanya adalah Syekh Al-Qoryah atau Amir. Yang selanjutnya dari bidang politik, pembentukan Baitul Mal atau kas negara. Baitul Mal itu ada 3 hal. Pertama adalah Diwanul Kitabah, perbendaraan atau kas negara. Yang kedua Diwanul Qoryah atau Masnu'ah adalah hasil bumi. Yang ketiga Diwanul Khazainus Silah, yaitu perlengkapan tentara. Untuk selanjutnya dari bidang politik di masa dinasti Abbasiyah, membentuk Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu terdiri dari 3 bagian. 1. Al-Quds, berfungsi mengurusi perkara-perkara agama, hakimnya disebut Al-Qadhi. Yang kedua itu Al-Hisbah, bertugas mengurus masalah-masalah umum baik perdata maupun perdana, hukumnya disebut Al-Muhtasib. Yang ketiga itu adalah An-Nazar fil al-Mazalim, berfungsi menyelesaikan perkara-perkara dari tingkat al-qadha dan al-hisab. Hakimnya disebut sahibul madhalin. Nah, itu dari bidang politik. Masih banyak sekali dari bidang-bidang yang lainnya, termasuk bidang ekonomi. Bidang ekonomi yang kedua itu, pertama bidang politik, kedua bidang ekonomi. Bidang ekonomi pertama adalah bidang pertanian. Bidang pertanian, para khalifah dinasti Abbasiyah membangun bendungan dan irigasi. Termasuk contohnya adalah Bendungan Zubaidah. Bendungan Zubaidah itu diambil dari nama istri Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu Khalifah ke-5. Yang kedua, mengambil tindakan keras terhadap para pejabat yang mengganggu para petani. Yang kedua, bidang perdagangan. Para Khalifah Abbasiyah memasarkan dan menata alur perdagangan dengan cara berinteraksi dengan yang lainnya. Ya. Nah, demikian tadi pelajaran yang Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya kalian silahkan rangkum seperti Ibu terangkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.